Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Al-Husna. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah Teknologi Kinerja. Kali ini kita akan membahas apa? Mengapa dan bagaimana HPT dilakukan? Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cara meningkatkan kinerja tim atau organisasi Anda secara efisien? Inilah peran dari Human Performance Technology. Selamat datang di dunia HPT, Human Performance Technology. Apa itu HPT? HPT adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi manusia di tempat kerja. Melalui analisis menyeluruh, HPT membantu menjembatani kesenjangan antara performa aktual dan performa yang diinginkan. Jadi, apa yang dimaksud dengan kesenjangan performa? Ini adalah perbedaan antara yang saat ini dicapai dan apa yang seharusnya dicapai. HPT menggunakan proses analisis ini untuk mencari solusi yang tepat. Ada beberapa model HPT yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah kinerja manusia. Pertama, model EDIC yakni analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Kedua, model kinerja Romer terbagi menjadi 3, organisasi, proses, dan kinerja individu. Ketiga, model diagnostik Harris, tujuan awal dan kinerja selama fase analisis. Keempat, model Mager terbagi menjadi 3 komponen, kinerja, kondisi, dan kriteria. Kelima, model holistik yakni menganalisis hubungan antara berbagai komponen kinerja. Mengapa HPT dilakukan? Terkadang pelatihan saja tidak cukup untuk meningkatkan performa. Masalah mungkin berasal dari lingkungan kerja, struktur organisasi, atau bahkan dari keterbatasan individu. Ini dia alasan mengapa HPT dilakukan. Pertama, meningkatkan efisien organisasi. Kedua, memperbaiki kinerja individu dan organisasi. Ketiga, pendekatan berbasis data. Keempat, membangun kemitraan dengan klien. Dengan HPT, kita bisa mengidentifikasi penyebab sebenarnya dari masalah performa dan menciptakan solusi yang paling efektif untuk setiap situasi, solusi yang tidak hanya efektif, tapi juga sesuai dengan kebutuhan. Proses HPT dimulai dengan langkah-langkah sistematis yang membantu kita memahami, merancang, dan memecahkan masalah performa. Ada 4 langkah bagaimana HPT dilakukan. Pertama, analisis kebutuhan. Kedua, desain intervensi. Ketiga, implementasi. Keempat, evaluasi. Pertama, kita lakukan analisis kebutuhan dan performa. Di sini, kita mengidentifikasi apa yang hilang dan apa yang harus diperbaiki. Selanjutnya, kita memilih mendesain intervensi yang sesuai. Apakah itu pelatihan, perubahan lingkungan kerja, atau modifikasi sistem? Setelah itu, intervensi ini diimplementasikan di dalam organisasi. Kita menerapkan intervensi tersebut ke dalam organisasi melalui implementasi yang menyeluruh. Dan akhirnya, kita lakukan evaluasi untuk mengukur efektivitasnya dan memastikan hasil yang optimal. Kita melakukan evaluasi untuk memastikan efektivitas dari setiap intervensi yang telah dilakukan. HPT membantu kita memahami bahwa untuk meningkatkan performa, kita harus melihat lebih dari sekedar pelatihan. Untuk yang terakhir, terdapat 5 soal evaluasi tentang pengertian Human Performance Technology atau HPT yang telah kita bahas pada video pembelajaran interaktif kali ini. Yang pertama, berikut ini yang bukan merupakan prinsip Human Performance Technology atau HPT adalah. Yang kedua, apa yang menjadi fokus utama dari pendekatan Human Performance Technology atau HPT? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan prinsip holistik dalam Human Performance Technology atau HPT? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan kontinuitas dalam proses Human Performance Technology atau HPT? Terakhir, siapa yang bertanggung jawab atas identifikasi, analisis, dan pemecahan masalah kinerja manusia dalam Human Performance Technology atau HPT? Tiba pada ujung pertemuan video interaktif kali ini. Semoga dengan pemahaman materi kali ini dapat menerapkan prinsip untuk meningkatkan kinerja dan mencapai kesuksesan yang lebih besar.
Jangan lupa teruslah belajar dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.